Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita dan menuntun kita fi sabilillah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya. Kok bisa sih? Terima kasih makasih, Ustadz Hanan Ataki. Iya, ya Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami keluarga Suferli di Praha Ceko. Kali ini edisi Ramadan membahas tentang istri saya yang muslimah. Mau tahu tentang bagaimana seorang istri muslimah yang begitu cantik dan begitu sangat mencintai dan menyayangi keluarganya. Mari kita saksikan segera dengan celoteh. Hai, ahoy, pemirsa Celotai. Hari ini saya sedang menunggu ngabuburit nih. Ngabuburit bareng dengan Ibu Mbak Ade Ervitasari. Assalamualaikum. Oke. Ramadan keberapa ini? Kalau aku ketiga, Masih full. alhamdulillah. Amin. Tapi aku tahun pertama enggak, karena aku lagi hamil. Oke. 2019. Oke. Jadi kalau hamil memang tidak diwajibkan ya. Gak diwajibkan karena aku takut ke janinnya. Iya, Kalau akunya iya, sih iya. kuat, tapi takutnya nggak dapat asupan Asupan makanan gizi yang dan baik. memang dokter menyarankan Betul. untuk tidak Tidak puasa. berpuasa. Ya, karena banyak teman-teman saya yang hamil juga tidak Iya, puasa. betul. Tapi tahun kedua ketiga pada saat menyusui aku puasa. Oh begitu. Karena makan banyak dulu. Buka puasa makan banyak lagi. Iya. Nah, Bu Ervita ini sudah pengalaman Ramadan di luar negeri? Udah di Praha aja atau gimana? Sebelumnya sih aku pernah di penempatan di Budapest. Tetangga dong. Iya, soalnya aku pengalaman di Budapest enak, yaudah aku pilih Eropa lagi. Oh gitu. Dan kok bisa ditempatin langsung apa itu? Ya, deket ya? Deket banget Pada gitu. saat itu atasan aku Mm-mm. ngasih pilihan. Ini juga nggak semua orang dikasih pilihan kan? Tapi Mm-mm. pada saat itu dikasih pilihan mau Amerika, Mm-mm. terus Timur Tengah, Mm-mm. sama Eropa, sama Asia. Terus aku bilang kalau Amerika aduh jauh banget. Mm-mm. Timur Tengah, tar dulu deh kayak nggak penempatan. Kalau Mm-mm. Asia aku juga kayak merasa nggak penempatan. Mm-mm. Terus dan pengalaman sebelumnya karena Eropa enak, aku pilih Eropa. Dan Oh, waktu begitu. itu yang saat itu yang kosong tuh Warsawa sama Praha. Warsawa sama Praha, berarti Warsawa Iya. dengan Om Peter Gonta. Iya waktu itu. Saya punya ini loh, untuk pemirsa Celotet tiap Rabu saya punya clubhouse, saya bermoderator bersama Om Peter Gonta. Aduh, jadi promosi. Promosi dong supaya para diaspora dan ini room diaspora Indonesia. Betul. Luar biasa. Anyway, Ibu kan berhijab sejak kapan sih? Aku tuh keinginan berhijab sebenarnya apa sih, hilang tenggelam, ada lagi itu kepinginan terus hilang lagi. Mhm. Itu udah lama, tapi aku pas memutuskan untuk berhijab itu 2017. 2017 ceritanya gimana tuh? Kalau papa dari awal tuh aku dari mulai kuliah dia udah suruh aku pakai hijab. Dia pengen anak Tapi semua masih perempuan. ini ya, belum dong, aduh, rambut Papa, aku masih ngeceng ngomong. dong, Pap. Aku sampai bilang, antar aja kalau udah nikah aku Gitu mau ya? pakai hijabnya, aku bilang gitu kan. Terus kata papa, ih hijab itu sebenarnya wajib, kata dia. Ini menurut pemahaman kami ya. Iya. Papa bilang itu wajib. Mm-mm. Terus iya pak, ntar aku benerin hati aku dulu deh. Gaya. Terus tadi pada saat 2017 ada umroh. Aku disuruh umroh kan. Mm-hmm. Aku pengen umroh juga pada saat itu. Itu sudah menikah atau belum? Belum. Oh, masih 2017 single ya? Masih Oke. single. Terus aku selama 2 minggu ya, bulan Mm-hmm. November tuh enak tuh umroh itu. Mm-hmm. Aku pakai hijab, nggak terasa panas, Karena nggak adem apa, ya? adem juga Ah. kan. Dan terusan kan lebih syar'i banget, dari atas ke bawah ketutup semua kan. Dan itu terbiasa gitu kan. Terus dari 2017 itu pulang dari umroh aku memutuskan Bismillah deh, mau coba untuk Mau terus coba. ke kantor gitu. Ah. Nggak bilang siapa-siapa nih, temen apa sana nggak Ah. bilang.
aku mau memutuskan untuk itu deh, tapi aku nggak punya baju nih mah, nggak punya ini, cuman kalau jilbab aku punya. Oh gitu. Aku udah suka koleksi sedikit-sedikit. Tapi pakaian pakaian belum, pakaian yang proper muslimah gitu, ya. yang benar-benar nggak ketat, Iya. yang belum inilah, tapi nggak syar'i banget, Mm-mm. cuman yang nggak ketat lah. Apalagi untuk ke kantor ya. Benar, baju kantor kan, belum pernah tuh, belum punya. Heeh. Terus akhirnya udah Bismillah, aku Sabtu Minggunya tuh aku kejar cari kan. Waktu itu ada yang lagi deket juga, jadi dia nemenin. Nah, Ada yang ini. deket. Sebelum yang ini. Oh, belum ini. Oke. Ya, terusin. Nggak denger. Dia nggak denger tapi dia lihat. Oh iya. Terus. Tapi nggak apa-apa ya. Maaf. Jadi waktu itu aku ditemenin, terus dibantu pilih juga untuk ini itu yang bagus. Disupport ya. Sama mantan ya. Kerja. Nggak bilang pacaran sih, cuman kita lagi pendekatan juga. Lagi PDKT. Terus aku udah siap nih untuk ke kantor nih. Seninnya tiba-tiba aku pakai hijab dengan baju yang proper untuk inilah ya, yang berhijab. Teman-teman bilang, ih kamu tambah cantik. Ih bagus, jadi nggak semua orang tuh kalau misalnya pas pakai hijab Cocok-cocokan gitu ya. lu malah tambah cakep katanya gitu, lu bagus lu kayak rapi. Terus langsung ada kayak semangat gitu, lingkungan aku tuh mendukung. dan Gitu. dia bagus, dan aku jadi semangat. Tidak ada Menjudge atau apa tidak ada gitu. benturan ini, tidak ada benturan dengan kerjaan ya. Kan ada Enggak. beberapa yang ketika memutuskan pakai hijab itu kerjaan kurang mendukung, itu ada kan? Ada. Tapi untungnya aku karena kementerian ya, jadi itu kan general ya, itu aman. Lebih aman. Bukan swasta ya. Bukan swasta, soalnya agak-agak swasta agak ketat. ketat. Betul. Karena kita tahu juga ada beberapa diaspora sini yang sehari-hari memakai hijab, tapi ketika dia bekerja dia harus melepas hijab. Betul. Tapi aku Ya alhamdulillah bersyukur ya, itu harus Dan bersyukur juga ya. lingkungan teman-teman aku langsung memberikan support itu kan. Kalau misalnya kita dibilang lu kurang ini loh, ini agak langsung down kan, jadi Down. malas Oh, gitu jadi, kan. Tapi karena niat dari awalnya Bismillah, aku pakai jilbab gitu, kayaknya dimudahin aja. Semuanya Semua lancar. Aku juga ke waktu umroh itu tujuan paling utamanya sih pengen dapet jodoh. Oh, doanya pengen dapet jodoh. Iya. Dan akhirnya? Alhamdulillah. Ada satu dua, ada mental lagi, tapi akhirnya terakhir. Oke, nanti kita bahas tentang jodoh, karena ada yang saya dengar juga tentang jodoh. Tapi saya mau membahas tentang hijab ini dulu. Iya. Karena kan Bu, berarti pakai hijab di luar negeri itu baru di Praha ini. Iya betul. Di Praha. Nah, itu gimana? Kalau di Praha Ada ini nggak ketika jalan, karena kan di sini kan punya apa ya, tendensi yang ke arah xenofobia, Islamofobia Iya. seperti itu. Nah, itu gimana? Kalau di Praha sendiri sih pernah punya pengalaman. Tapi ini nggak tahu cenderung karena aku punya berhijab atau karena kita Asia. Jadi antara xenofobia atau Islamofobia betul. gitu. Tapi karena Atau dua-dua. bisa dua-duanya mungkin. 2019 belum lockdown nih. Aku naik tram Oke. sama Ucita. Oke. Kan waktu itu lagi pulang dari mana? Kalau nggak salah dari Andel gitu ya. Aku naik tram. Nah kita sih ngobrol biasa, mungkin karena Asia kalau ngobrol kan agak Keras. kan Agak semangat gitu semangat ya. gitu. Ekspresif. Betul. Terus ada bapak yang agak tua, dia kayak ngomong ikutin gitu di belakangnya Ucita gitu. Terus dia kayak gitu, kayak mungkin kita ngomong kayak apaan sih, lo ngomong apa sih gitu yang gue nggak ngerti gitu kan. Wah, Terus dia kayak langsung gimana waktu itu? tapi ngeliatin kita terus, kita ngomong sampai kita turun tuh udah itu. Tapi akhirnya langsung agak nggak enak. Tapi nggak enak, cuman dia nggak ngapa-ngapain sih. Iya, dan orang di sini cuma berani apa ya, di mulut, di itu, tapi mereka tidak berani menyentuh. Enggak Karena juga. ketika menyentuh Ada juga. ada Tapi bukan pengalaman aku. Iya, pengalaman teman. Itu Yang pulang pasti saya kenal juga nih. pasti. Tapi udah tahu ceritanya kan? Yang dilempar telur itu ya. Betul. Itu kan nggak mungkin orang sengaja bawa telur untuk dibuang kan? Pada saat suaminya melihat itu kan dia kayak ketawa-ketawa hahaha gitu, emang sengaja untuk. Oke. Dan saya juga dengar katanya pernah waktu di Andel apa itu di Itu ya? mall, ada seorang cowok muda yang Oh iya, ya aku lagi turun, kalau nggak salah turun eskalator, itu cowok langsung kayak gituin ke muka gitu. oh ya. Tapi anak-anak muda, kalau ini muda banget, kayak SMP deh kali ya, sama teman-temannya gitu kayak wah gitu. Nah, ketika mendapat pengalaman seperti itu malah bikin ciper atau malah bikin gimana? Kalau aku
karena itu cuman sebagian kecil, jadi nggak aku anggap. Nggak anggap ya. Karena sebagian besar orang Ceko nice juga. Iya. Jadi nggak yang kita pikirkan itu enggak. Tetap ya dalam satu negara kita 10 Ada juta sih. orang tinggal pasti ada yang Satu miring-miring yang dikit kayak pasti gitu. ada lah ya. Tapi pertama kali aku mau ke sini, aku nanya sama Pak Eri. Oke. Pak Eri, kata aku dengar ada yang kayak agak berat ya sama fobianya gitu ya dibandingkan Budapest. Benar nggak sih gitu? Terus Pak Eri sih bilang, enggak tuh Bu, banyak kok yang kita istri-istrinya pada hijab, insya Allah aman. Tapi emang pernah ada pengalaman temen aku sendiri yang sebelum aku penempatan di sini, dia menduduki posisi yang sama. Dia emang diperlakukan kayak belanja, misalnya di Tesco ya, boleh sebut merek ya? Apa? Sebut merek boleh. Nggak apa-apa. Dia belanja kayak dilempar-lempar gitu. Suaminya Suaminya marah kan, lah kenapa barang-barang dilempar? Gitu. Terus mungkin pas dia lihat, oh iya kayaknya karena hijab gitu. Karena hijab. Beberapa kali dia juga diperlakukan agak Oke, itu si super yang Tapi itu kasir, berapa puluh tahun kasir berapa belas tahun supermarket yang lalu. ya, kasir supermarket. Betul. Wow. Tapi sekarang sih udah enggak sih, aku malah enggak. Apalagi pas udah punya anak, mereka lebih ngelihat kita gimana dengan anak gitu. Iya, karena saya itu juga kadang-kadang dalam pergaulan ada teman-teman, oh Indonesia, lu kayak gini kayak mereka udah agak sinis dengan Islam dan segalanya kan. Ya pikir saya juga Islam tapi saya bilang oh bukan saya non, Indonesia deh, karena dia nggak ngerti juga kan. Akhirnya ya tapi saya sebagai walaupun saya bukan muslim, saya kasih penerangan gitu loh. Itu sama aja lah. Apa yang terjadi Islam di ini itu sama aja. Penyalahgunaan juga agama itu terjadi di mana-mana. Di Myanmar Buddha melakukan ini. Di negara tertentu intinya itu kalau menurut saya itu malah mayoritas terhadap minoritas biasanya. Iya. Itu selalu terjadi seperti itu. Iya kan? Nah, kira-kira Bu, pengalaman Ramadan di luar dengan Ramadan di Indonesia itu susah atau bukan Ramadan aja tapi menjalani sebagai seorang muslim itu di luar negeri sama di Indonesia itu tantangannya lebih gimana? Kalau dari segi lingkungan, aku nggak terlalu bermasalah sih kalau di Ceko. Aku terus terang orang Ceko nice sih ke kita gitu ya. Even di rumah sakit, even di tempat wisata, mereka juga nggak yang nggak pernah ada pengalaman buruk-buruk hanya banget. 2 kali itu doang aku merasa pengalaman buruk, tapi itu juga nggak buruk-buruk banget gitu kan. Mereka nggak sampai dilempar telur ya. Tapi kalau dari segi makanan, kalau di Indo tuh kita lebih nggak kuat karena ngelihat wah di iklannya aja TV udah iklan itu kan semua, makanan terus kita sepanjang jalan tuh udah banyak yang jualan, udah mau sore-sore gitu. Itu lebih nggak kuat. Kita pikir 18 jam dulu waktu di berapa tahun yang lalu ya? Di Budapest. 2 tahun di sini juga. Di sini juga. 18 jam itu 2019 berarti itu ya. Itu kita pikir nggak kuat ya. Gila 18 jam. Kuat nggak ya gitu kan? Misalnya orang-orang pada bilang di sini nggak apa-apa ternyata karena mereka juga nggak merasakan yang gorengan, bawaan yang jajanan pasar yang berlimpah. Malah nggak ada kayak apa itu tiba-tiba iklan, tahu tek-tek gitu kayak di kampung kan nasi goreng, goreng, bakso gitu ya. Apalagi kalau kitanya yang bekerja, jadi ada waktu nggak terasa gitu. Oke. Dan apa namanya? Bagaimana kan kalau misalnya di Indonesia itu kan sholat taraweh berjamaah. Nah itu sih yang sedihnya. Itu kehilangan. Itu kehilangan banget, terutama karena pada saat kumpulnya sholat ya. Tapi apalagi pandemi. Tapi jatuhnya jadi Indo sama di sini sama karena pandemi ya, sama-sama nggak sholat taraweh. Mereka mau sholat taraweh tahun lalu tuh agak miss kali ya. Kebanyakan mereka mungkin sholat di itu kali ya, atau sholatnya berjarak dan lebih terbatas orangnya kan. Jadi kurang lebih agak sama. Jadi kita emang sholatnya jadi tetap di rumah. Oke. Dan kalau masalah kayak siraman rohani, untungnya kita sudah di online itu ya. Iya, kita kan udah kayak kalau kita itu terjadi kayak bayangin kayak misalnya tahun 80 mau dapat siraman rohani kan susah banget, nggak ada malahan, mesti beli kaset. Atmosfernya emang beda, rasanya sih beda. Kalau dengan Indo kan lebih udah mau Ramadan nih rame, kayaknya suasananya udah terbangun, tercipta gitu kan. Kalau di sini emang karena lingkungan kita yang muslim juga nggak terlalu banyak, jadi yang emang sedihnya di situ agak berasa ada yang hilang gitu, kayak bunyi-bunyi beduk, bunyi azan gitu. Itu ada rasa missing ya, ada satu yang hilang. Tapi karena kita punya komunitas, jadi alhamdulillah. Untungnya tempat kerjanya di KBRI juga, jadi kan. Oh iya benar. Iya. Banyak komunitas muslimnya juga. Ikut pengajiannya Mas Toha juga ya. Iya benar. Tapi online juga atau enggak sekarang? Kalau awal-awal tuh masih kita ngumpul, jadi kita setiap
berapa sebulan tuh kalau nggak salah ada 2 atau 3 kali kita ngumpul di rumahnya siapa gitu. Itu ada ceramah, ada tausiah, ada ngaji juga gitu. Jadi kumpul. Tapi pada saat 2020 belas nggak sama sekali, nggak bisa ketemu, nggak bisa apa-apa ya. Kita online, jadinya lewat online. Oke. Nah, Bu, saya ada satu video, ada dari tanah air nih. Waduh. Dia mau kasih ceramah kepada Ibu. Waduh, ya saya emang perlu diceramahi kayaknya. Ini Bu ya. Oh my god, seriusan? Tunggu bentar. Volumenya. Saya ulang dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pengen nyapa dan salam kenal buat semua teman-teman diaspora yang ada di luar negeri, khususnya buat Mbak Ervita Sari yang bertugas di KBRI Praha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibadah teman-teman di luar negeri yang mungkin ada banyak suasana yang berbeda dengan di Indonesia. Mungkin terutama di beberapa negara-negara yang bukan negara mayoritas muslim tidak merasakan suasana Ramadan seperti di Indonesia atau di beberapa negara mayoritas muslim. La tahzan, karena sesungguhnya para ulama mengatakan al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Mungkin kita sama-sama berpuasa antara di Indonesia, di Arab, dengan di Eropa. Akan tetapi, pahala puasa kita akan berbeda-beda tergantung tingkat kesulitan kita dalam beramal. Ketika kita berpuasa di tengah masyarakat yang tidak berpuasa tetapi harus bekerja, berpuasa tetapi harus bergaul dengan saudara-saudara kita non-muslim yang mereka tidak punya syariat berpuasa, sehingga di situ ada challenge tersendiri, ada tantangan tersendiri, ada ujian tersendiri, maka insya Allah pahala di sisi Allah pun akan lebih besar daripada mereka yang berpuasa dalam keadaan normal dan dalam suasana keislaman. Sehingga dengan jaza atau balasan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, maka Allah akan berikan banyak bonus kepada kita di dunia maupun di akhirat. Di antara bonus-bonus di dunia itu Allah akan berikan bonus rezeki, Allah akan berikan bonus keberkahan usia, Allah berikan bonus kebahagiaan, dan banyak lagi bonus-bonus ataupun surprise dari Allah yang insya Allah menjadi kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah dan Allah pasti melihat, menyaksikan dan mencatat amal-amal soleh kita. Kalaupun kita bersembunyi di dalam lubang tanah ataupun gua, maka Allah Maha tahu. Kalaupun kita naik ke langit tertinggi, maka Allah juga Maha tahu. Jadi beramallah karena Allah, bukan karena manusia, sehingga insya Allah Allah yang akan membalas semua amal soleh kita. Itu Mbak Ervita Sari dan semua teman-teman yang ada di luar negeri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita dan menuntun kita fi sabilillah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, makasih banyak. Kok bisa sih? Terima kasih Ustadz Hanan Attaqi. Iya, ya Allah. Yang sudah memberikan sedikit penguatan kepada khususnya Bu Ervita Sari, bahwa ingat, melakukan, menjalankan perintah agama, kalau lebih susah itu pahalanya lebih besar. Nah, Alhamdulillah, amin. begitu juga dengan memakai hijab di lingkungan yang mungkin masih Islamfobia, walaupun nggak semuanya, tapi itu akan mendapatkan pahala yang lebih loh. Semoga bisa menguatkan terus loh. Ya ampun, itu dari mana kontaknya? Luar biasa. Celoteh. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Kang Hari juga yang telah membantu saya untuk mendapatkan video dari Ustadz Hanan Attaqi. Teleponnya. Ngefans ya? Iya. Sama Ustadz ya? Iya, soalnya dia tuh kayak kekinian gaul anak muda. Jadi kita nggak menuntut lo harus begini enggak, tapi dia dengan gayanya kita jadi terimanya gampang gitu. Masuk ke kitanya jadi gampang. dia itu mengajarkan itu dengan bahasa
dosa dan permasalahan-permasalahan Iya, yang mana muda sehari-hari sehari-hari ya, nggak berat gitu, dan itu langsung masuk nyerap. Untuk orang muda, orang milenial iya, lebih masuk ya. Lebih masuk. Waduh, minta nomor kontak. Anyway, sekarang kita membahas sedikit tentang masalah Anyway, thank you banget itu. Tadi udah Ustadz. surprise. Langsung banget. Kemudian apa itu kita sekarang bicara tentang keluarga, Okay. iya kan? Berarti kan waktu itu meminta jodoh ya waktu di umroh, ya kan? Kemudian ta'aruf, tidak pacaran ya. Nah, itu kenapa memutuskan untuk ta'aruf? Karena aku awalnya galau gitu ya, emang pengen punya pasangan yang bisa Jadi membimbing imam. gitu, jadi imam gitu kan. Terus mungkin akunya nih belum benar gitu kan, makanya waktu papa bilang udah umroh aja coba gitu kan. Itu disitu kan kita saatnya kita berdoa, minta tolong, berdoa, minta ini minta itu. Aku sampai nulis loh di buku banyak banget. Tulis ya, kayak tulis surat ke Tuhan ya. Tapi kalau dibaca satu-satu, setiap sholat di depan Ka'bah tuh aku tulis, Waktu umroh itu. Waktu umroh itu, karena aku takutnya apa yang akuin lupa gitu kan. Aku tulis. Emang paling banyak aku jodoh. Jodoh semua. Karena dilihat umur aku gitu kan, dan orang tua nggak pernah sih keluarga aku tuh yang nuntut Harus kapan nikah. nikah enggak, mereka support, tapi aku tahu gitu. Mereka tuh pengennya aku tuh bahagia. Salah satu bahagia aku tuh ya dengan aku menikah gitu. Karena aku kan suka galau gitu kan. Nama papa itu waktu di Budapest tuh mereka nemenin, karena mereka tahu aku sendiri. Waktu di Budapest, papa sama mama tinggal di 3 Budapest tahun juga? nemenin, Wow. 3 tahun setengah tuh nemenin, karena lihat anaknya sendiri kesian dari luar negeri gitu kan. Jadi dari situ aku yaudah deh, aku mau niat umroh. Salah satunya doa untuk itu. Nah, kemudian mungkin kepada para pemirsa celoteh yang mungkin kurang begitu mengenal beda ta'aruf dan pacaran tuh apa sih? Kita 101 ta'aruf. Tapi aku juga dibilang ta'aruf yang syar'i yang benar-benar itu juga enggak sih. Enggak ya. Jadi tetap ada PDKT-nya, pengenalan. tapi awalnya dikenalin sama om aku. Jadi ini temannya om aku, suami aku ini temannya om. Oke. Kita Lebih dalam. Ya, kita stop dulu. Oke. Kalau bicara masalah bicara masalah om, ntar ada satu yang kita mau tunjukin. Ya. Assalamualaikum. Masya Allah, si Saya om. Nah Arpen, itu. om dari Ervitasari. Ponakan saya ini dari kecil orangnya tenang. Kemudian remajanya juga begitu, tidak terlalu banyak hal-hal yang aneh dari Vita. Kemudian sampai dewasa, kemudian dia dapat job di Departemen Luar Negeri. Saya bersyukur sebagai om kita ada bekerja. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal. Kita ditugaskan di luar negeri, terakhir sampai di Budapest, Hongaria, itu belum dapat calon pendamping. Jadi ini keresahan dari orang tua juga, sehingga pada waktu ditugaskan di Hongaria, orang tuanya, kakak saya dan istri kebetulan sudah pensiun dari pegawai negeri dan BUMN, harus menemani ke Hongaria, 3 tahun di sana. Dan kembali dari Hongaria ke Indonesia, kegelisahan dari orang tuanya disampaikan ke kami untuk dicarikan pendamping gitu kan. Nah, kami paham dengan kegelisahan itu, maka saya bersalah untuk mencari yang cocok untuk Vita. Dan ada beberapa calon juga yang pernah kita tawarkan kepada Vita, tapi ada satu dan dua hal hingga tidak terjadi dilangsungkan, dilanjutkan Dipromosi. kebutuhan mereka. Dan alhamdulillah kemudian saya kebetulan aktif di Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap di Indonesia ini, dan banyak mengurus relawan, dan salah satunya yang saya kenal adalah saudara Suherli ya. Dia ini orang yang sangat terbuka dan cukup membantu orangnya. Pertama kali datang ke rumah saya juga kaget dia mendatangi rumah saya karena saya mengurus relawan. Dan saya lihat orangnya cukup humble dan gampang diajak bersama. Kemudian orangnya juga bertanggung jawab. Akhirnya ternyata dia juga belum ketemu jodohnya ya. Rupanya antara dua orang ini, antara Evita dan Shirley ini,
mungkin sama-sama menunggu ya. Vita harus menunggu, jadi dan sekali juga harus menunggu Vita. Memang ini namanya jodoh ya. Akhirnya saya tawarkan Sherly untuk keponakan saya, dan alhamdulillah disambut dengan baik, dan kemudian terjadilah pertemuan antara saya dengan keluarga untuk menyampaikan hal ini, dan kita pertemukan. Allah mudahkan semua prosesnya, di antara keluarga ada kecocokan, dan Evita dan Sherly bisa berjodoh, dan alhamdulillah hari ini telah ditugaskan ke Praha, dan saya pun bahagia telah punya momongan cucu saya namanya Sisi. Mudah-mudahan mereka ini bisa langgeng, bisa membawa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ke depannya. Mudah-mudahan Allah berkahi ke mereka berdua. Kira itu sedikit dari saya cerita mengenai belakang dari bilang wah ada habis ini telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, siapa lagi? Masih ada, tenang saja. Banyak ya surprise-nya. Nah, apa itu berarti, apa itu dari 1 tahun memanjatkan doa di depan Ka'bah, Iya. akhirnya dapat. Iya, November tuh aku umroh, terus tiba-tiba dia datang, tapi keluar. Nah terakhir nih dari si Om, coba dulu gitu kan, dan dia nggak langsung ketemunya ke aku, ketemunya ke orang tua. Oh wow. Itu jadi, mungkin itu langsung pertama langsung kena di hati. kesannya di situ. Karena apapun di orang tua dulu ya, setuju apa enggak atau melalui orang tua. Tapi orang tua aku sih orangnya ini terbuka, terserah anaknya gitu kan. Jadi dibilang ta'aruf bukan Siti Nurbaya gitu ya. Benar, enggak ada jodoh-jodohan itu enggak ada. Tetap keinginan hati. Anaknya suka apa enggak. Jadi pada saat dikenalin itu coba aja jalanin dulu katanya gitu kan. Ya udah aku coba. Jadi ya kalau dibilang ta'aruf kan benar-benar nggak ketemu. Betul-betul nggak ketemu, tiba-tiba langsung hanya orang tua menikah. aja yang ngasih tahu itu baru menikah. Tapi kalau aku masih ketemu tapi tidak dalam proses pacaran yang begitu lama, tahun-tahun gitu. nggak. Jadi dia datangnya ke rumah, jadi kita nggak jalan berdua. Oke. Gitu. Kalau berdua ada keluarga. Oke. Jadi mereka si suami datang ke rumah, yang dia menyambangi lah yang ini. Jadi kita nggak keluar berdua gitu enggak. Percaya nggak sih kayak misalnya kebaikan itu datang ketika kita melakukan sesuatu yang apa ya? Maksudnya kita melakukan sesuatu yang baik, kemudian tiba-tiba semua itu sudah Kayak diatur, jalan aja diberikan gitu ya? Iya, gitu. benar-benar. Kayak misalnya Bu Ervita kan berdoa di depan Ka'bah, tiba-tiba memakai hijab, tiba-tiba ketemu jodoh. Iya. Kemudian Itu kayak iya benar. itu Kayak jalan aja. Kayak cepet banget dari November kan. Terus udah memutuskan untuk ya udah deh kita serius dua-duanya, insyaallah bismillah jalan kan. Nyari sana sini apa itu cepet banget, nyari buat gedung itu kan sebenarnya gak gampang kan. Biasanya booking setahun sebelumnya, 6 bulan sebelumnya. Kita cepet dapat waiting list, tiba-tiba orang itu membatalkan, kita dapat gitu yang tempat yang kita apa yang inginkan. Bu Ervita lihat dari Mas Sukerli? Apa ya? Kan karena ada beberapa yang datang tuh. Tapi iya, kenapa dia gitu? Selain dia datang ke orang tua lebih dulu ya. Tentu ada sekarakter, sifat, kumisnya atau apanya nggak tahu, atau botaknya. Kalau pertama aku lihat itu ininya sih apa, emang physically emang aku juga Suka. nyari suka teman, nggak terlalu yang ini. Cuman pada saat dia ini apa kenal aku, dia membawa keluarga. Jadi orang tuanya itu mama mertua Yo tante. mama mertua itu kayak sama aku tuh kayak malah jadi apa lebih dekat, sayang ke aku gitu dari bandingan suami. Jadi aku ngeliat ini mamahnya itu kayak jadiin betul-betul anak ya. Jadi bukan karena dari sosoknya si suami, tapi ada sosok orang tua yang aku keluarga. Akhirnya aku ini banget gitu sama keluarganya gitu. Jadi orang tuanya terutama mama mertua itu yang bikin aku tuh sangat nyaman. Dan aku yakin sebelum aku memutuskan untuk aku telepon mamahnya. Biasanya kan nih cowok ya nanya ini, tapi aku malah pengen aku harus yakin nih dia seperti apa, karena aku belum pernah kenal dia, nggak tahu karakter sebenarnya aslinya. Seorang ibu pasti tahu dong. Betul. Karakter Betul. Mas Kerli ya. Dulu dia gimana sih mah, diceritain bla 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 bla. Mamanya langsung jujur, detail, terbuka apa segala macam. Gimana menurut mama kalau misal manggilnya juga ada mama, disuruhnya mama. Gimana menurut mama kalau misalnya aku sama
suami sama A Kerly, dulu manggilnya AA ya, AA Kerly, gimana gitu, apa dia akan bertanggung jawab atau seperti apa. Insya Allah mama yakin katanya gitu. Jadi dari situ mamahnya yang meyakinkan aku langsung bilang bismillah deh ke depannya, karena aku nggak tahu karakter dia gimana gitu kan. Nah ketika sekarang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Langsung sudah 3 tahun ya. Sudah 3 tahun insya Allah. Itu gimana? Juli ini insya Allah 3 tahun. 3 tahun. Nah, itu gimana? Ya Pasti awal-awal kaget. kita mengalami kok. Apalagi kan short ya, apa itu namanya pendekatannya. Pasti abis itu tinggal bareng itu kan beda ya. Betul. Hal-hal kecil tuh bisa jadi masalah. Ih benar banget, ya ampun. Tapi namanya itu pernikahan ternyata. Yes. Bukan aku doang yang ngalamin, aku pikir aku yang mengalami sedih itu enggak, tapi pasti ada sisi bahagia, ada sisi yang kita down-nya kan. Tapi itu rumah tangga seperti itu kan. Rumah tangga kan ilmunya nggak akan berhenti ya. Jadi itu belajar berproses terus. Iya, sampai sekarang masih belum mengenal dia seutuhnya. Belum kenal dia seutuhnya. Tidak Gimana ada cara orang yang menaklukkan. bisa mengenal seutuhnya. Itu nggak Betul, ada. gimana cara menaklukkan Karena gitu. manusia itu berubah loh tiap saat. Iya. Karena udah tua. Umurnya kelihatan. Tapi ada yang mungkin kita harus langsung dengar dari orangnya sendiri. Assalamualaikum, Ibu, mama sayang. Di hari yang bahagia ini, yang bertepat dengan ulang tahunnya Papa, dan juga di bulan yang spesial itu bulan Ramadan, ada yang mau Papa sampaikan. Sebenarnya ini bukan karakternya Papa sih, karena ini disuruh sama Mas Alan. Mama tahu sendiri kalau Papa tuh nggak romantis. Iya benar. Papa minta Papa romantis tuh. Harusnya kan Mama yang ngomong. Papa yang ulang tahun. Kenapa jadi Papa yang ngomong? Tapi karena permintaan Mas Alan, okelah. Jadi gini, Papa mau buat confession, pengakuan. Sebenarnya Papa merasa berterima kasih banget sama Allah karena telah mempertemukan kita sebagai pasangan kekasih yang akhirnya berlabuh menjadi pasangan suami istri yang tidak sangat direncanakan sama sekali. Ini rencana Allah, kita akhirnya dipertemukan melalui om kamu, om Pen, dan kita menjalani hubungan ta'aruf yang mana kita sama-sama tahu kita kurang sependapat. Yang awalnya kita ta'aruf itu, kalau menurut Papa sendiri, kalau dan Mama waktu itu bilang juga kan, ta'aruf itu bukan hal yang kita inginkan gitu kan, karena dulu Papa sendiri nggak setuju dengan yang namanya ta'aruf. Tapi ya justru itu Allah berbicara lain, malah kita dipertemukan dengan cara berta'aruf. Itulah rencana Allah, itu rahasia Allah. Dan ternyata dengan banyaknya drama dari segala macam rupa yang telah kita lewati selama mau menjelang 3 tahun ini, ya kita akhirnya mencoba untuk berusaha saling mengerti, memahami satu sama lain, walaupun berat ya, sangat berat Mama untuk bisa menerima Papa padanya, begitupun sebaliknya, karena kita masih memiliki ego masing-masing yang mencoba untuk kita redam, kita tahan gitu, agar menciptakan suatu hubungan rumah tangga suami istri yang lebih baik. Sebenarnya Mama tuh orang yang luar biasa, terutama terus hatinya lembut, berperasaan, sangat mudah tersentuh, dan tapi ibarat katanya kayak tawon nih, nggak boleh dicolek sedikit, colek aja langsung deh. Sebenarnya kurang lebih sih itu dia. Mama pernah berulang kali ngomong ke Papa, dan Papa juga sering ngomong juga, kalau kita ini sebenarnya cerminan ya.
Iya, sama. karakter kita sama, sifat kita sama gitu. Jadi Sama banget sama aku. seperti Nyebelin cerminan, ya. seperti ngaca gitu diri sendiri. Kalau bahwasanya ya Allah menjodohkan kita ini dengan karakter yang sama, itu yang paling berat. Biasanya kan orang dipertemukan dengan jodohnya yang satu keras, yang satu lembut gitu, atau sebaliknya. Tapi ini dengan karakter dan sifat yang sama, it's amazing gitu loh buat kita berdua. Tapi ya dengan segala rutanya kita berusaha untuk menjalani sesuatu yang lebih baik, khususnya buat masa depan kita, wabil khususnya buat Chelsea yang lagi masih fokus untuk nonton. Kita pengen Chelsea tumbuh dengan baik, sehat, menjadi anak yang soleha, anak yang beriman dan bertakwa dan berbakti kepada orang tua. Dan semoga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melihat Chelsea sukses dalam kehidupannya di kemudian hari. Jadi gitu mah. Sebenarnya nggak bisa ngomong, kenapa jadi panjang lebar ya? Nggak tahu ngomong apa nih. Ya gitu deh pokoknya. Intinya Papa sangat bersyukur dan berterima kasih telah dipertemukan oleh Mama, dan Mama telah menjadi bagian hidup dari Papa, dan semoga kelak kita akan menjadi keluarga yang benar-benar sakinah mawaddah warahmah yang diridhoi Allah. Kita bisa terus bersatu dan kalaupun dipisahkan oleh usia dan kematian. Apa sayang Mama? I love you, Papa. Satu lagi Mama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngomong langsung kayak nggak bisa deh. Jadi nggak romantis. Nggak romantis. Sama sekali nggak Nggak. romantis. Awan Berarti paling- besok kalau umroh lagi doanya Oh iya, romantis. itu kayaknya miss deh. Kemudian memang awalnya itu Ervita tuh nggak percaya ya sama ta'aruf itu. Bukan nggak percaya, nggak menyaksikan atau apa gitu. Oh, karena bukan ngerti ya apa ya, bisa nggak gitu ya, nggak Karena kan kenal. pengennya harus pendekatan. Bisa nggak kayak beli kucing dalam karung gitu kan, bisa nggak ya, aduh gimana nih gitu kan. Harusnya biasa kan ya pacaran udah tahu dia gimana karakternya baru kita memutuskan untuk ini kan. Tapi ternyata itu yang salah. Sebenarnya kan harusnya nggak ada kayak gitu kalau dalam agama kami ini, dalam pemahaman kami ya. Tapi ambil jalan tengah ya. nggak benar-benar pure yang nggak ketemu. Ta'aruf yang nggak ketemu tapi memang masih bertemu tapi dalam Dengan pantauan keluarga, keluarga untuk betul. menghindari hal-hal yang kayak tidak gitu. diinginkan. Betul. Nah, setelah berkeluarga 3 tahun, kira-kira momen Ramadan itu selalu menjadi cerminan kayak apa ya? Buat Bu Ervita kayak misalnya menjalani puasa itu akan menjadikan kayak keluarga lebih baik atau apa begitu? Kayak proses-proses itu Secara umum harusnya sih seperti itu ya. Mungkin karena akunya juga belum terlalu agamanya bagus gitu ya. Biasanya orang kalau dengan tulus, dengan puasanya full, dengan tulus karena Allah, insya Allah ada perubahan. Ya mungkin yang bisa melihat itu orang lain. Kalau dibilang aku nanti ini lagi. Ini kan pengalaman Bu Ervita sendiri dong. Kalau dari segi itunya mungkin ya, dari segi aku bersyukurnya, cara bersyukurnya itu mungkin lebih kalau pas masuk Ramadan ya Allah kita masih bisa punya rezeki untuk ini. Banyak orang yang nggak bisa makan, makanya kita belajar untuk puasa gitu kan. Memberikan zakat. Jadi apalagi momen ini benar-benar pahalanya berlipat-lipat ganda. Seperti kata Ustadz, apalagi tinggal di luar negeri lebih susah. Lebih susah tuh, Lebih banyak lagi. Mudah-mudahan ya, amin. Makanya dari situ harusnya sih lebih baik. Kalau orang lain juga lebih baik ya, bukan menurut aku doang. Nah, kalau sekarang tadi udah bicara di masalah keluarga, sekarang kalau bicara masalah kerjaan, karena bendahara itu godaannya banyak ya, tantangannya banyak, dan bagaimana Bu Ervita bisa tetap menjadi bekerja dengan baik, tapi juga masih mengikuti ajaran-ajaran Islam gitu. Itu tantangannya ada banyak nggak sih?
bukan hanya di Eropa ya, mungkin di Iya, Indonesia aku juga, semua. betul. Karena megang duit ini nih ngeri Soal, loh. kalau bicara soal kerjaan, itu Yes. aku juga, aduh, awal kuliah tuh nggak menyangka akan menjadi bendahara sih. Tapi pada saat terjun di Kemlu, ternyata kita emang arahnya tuh bukan cuma administrasi, tapi ada bendahara kan, bendahara metode rumah tanggaan gitu. Dan harus megang uang bermiliar-miliaran gitu kan. Nah, untungnya alhamdulillah banget aku punya basicnya dari keluarga yang mengajarkan mengajarkan- iman yang kuat juga ya. dibilang itu ya lumayan lah ya. Jadi masa itu jadi basicnya aku tuh supaya nggak macam-macam. Dengan uang itu bisa aku kuasain, bisa aku ambil kan. Aku bikin apa segala macam bisa kan. Tapi ya Tapi kan bukan Balik cuma lagi. bukan cuma masalah Bu Ervita mau mengambil, kadang-kadang juga kalau kita Kebutuhan. mendapatkan atasan Oh, atau teman rekan kerja, Ibu Ervita jelas-jelas tahu bahwa Betul. ini tuh pembohongan, itu kadang-kadang ada kan, ini Betul. so come on kita gitu jadi loh. kadang bertindak sebagai audit gitu Ya, ya, auditor gitu ya. ah. Kayak enggak nih kayaknya gini deh gitu ya. Tapi ada posisi aku yang emang kadang suka bentrok sama orang karena mungkin orang mintanya begini, aku bilang nggak bisa, nggak ada gitu. Jadi kayak saklek gitu sebenarnya gitu kan. Tapi sebenarnya untuk kebaikan, bukan hanya untuk ngelindungin aku, tapi juga untuk ngelindungin aset negara, uang negara gitu kan. Jadi aku juga kadang suka bentrok sama orang. Beberapa kali aku jadi bendahara emang aku banyak bentrok sama orang Banyak karena bentrok. nggak sesuai dengan hati aku gitu ya, misalnya itu ya. Karena aku menjalankannya masih yang polos, yang benar-benar kalau nggak bisa nggak bisa gitu. Apalagi kalau pengeluaran ya terkait dengan uang negara ya, jangan sampai kita pakai pakai uang negara gitu untuk kepentingan pribadi gitu. Kalau bisa Dan kalaupun dihindari. ada misalnya kesalahan administrasi orang lain yang make tapi Bu Ervita yang mengeluarkan Iya. juga kena juga ya. Bisa itu mereka yang ini aku yang mereka menikmati aku yang ini kan. Nah, tapi itu nggak kena di pemeriksaan. Oke. Maksudnya kamu yang karena kamu yang mengeluarkan misalnya gitu. Jadi seolah-olah kita yang Bicara masalah kerja. Ada lagi siapa yang mau lagi beri- ada banyak ya. Ini berapa bingung gitu. orang ya? Ini membicarakan tentang kerjanya. Aduh, aku kerja aku buruk pasti. Kinerja Ya, aku gimana? mungkin masih ingatkah dengan Pertemuan terakhir saya dengan Oh, ya ampun, Ibu Pak Ervita Sari itu di tahun 2019 di Prague, waktu kami mengawal grup tour dari Jakarta. Beliau tidak berubah penampilan, tetap hampir 7 tahun tidak ketemu, tetap anggun, tegas, berwibawa, dan baik hati. Yang saya ingat dari Bu Vita ini adalah suaranya yang hebat. Beliau jago karaoke sehingga di KBRI itu dibentuk trio juga atas inisiatif beliau dan mengisi acara-acara intern di KBRI. Kemudian lebih hebat lagi setelah ketemu dengan Pak Henry, pianis senior, sehingga bertambah meriah lah suasana. Waktu tiba tugas pertama di Budapest, kesannya beliau sangat suka dengan kota yang indah. Kemudian kita cari rumah dan dapat rumah kontrak di dekat Sungai Danube. Bapak Ibu menyertai, wah senang sekali melihat keindahan kota Budapest yang Dapat rendang. surga dunia Eropa Timur katanya. Mungkin sama dengan Praha. Jadi memang jalur Budapest Praha itu terus Indonesia sangat favorit. Kemudian selama stafnya 3 tahun saya banyak belajar dari beliau mengenai administrasi karena kami dipindah-pindah dari bidang-bidang lain di kedutaan, dan saya banyak belajar mengenai administrasi negara dari beliau karena selama ini pelajaran kami adalah double entry bookkeeping, sedangkan di kedutaan itu single bookkeeping. Jadi Bapak Ibu ikut mengawal Vita yang single waktu itu, dan yang menjadi catatan yang paling saya perhatikan adalah selama penempatan beliau di Budapest, meskipun kotanya indah dan beliau sangat suka, tapi waktu itu beliau harus berjuang berat dengan duta besar LBPP yang sudah senior, yang memberikan tugas-tugas beratnya, dan polisi-polisi yang mengagetkan Vita waktu itu. Tapi rupanya Vita berhasil
pintar-pintar membawa diri sehingga akhirnya menjadi hikmahnya sampai sekarang sehingga beliau bisa menunaikan tugasnya dengan baik. Itulah catatan mengenai Ervitasari. Salam untuk beliau. Kasih Bang Kris. Iya, padahal harusnya kan nggak bisa ya, karena ibu kan tidak menyerang personal, tapi menyerang ide, menyerang anggaran, menyerang yang tidak benar. betul. Tapi bukan personalnya. Secara personal enggak. Iya, itu kan kerja ya. Betul. Sampai sekarang aku sama beliau masih baik. keluarganya masih baik. Aku nikahan mereka datang keluarganya. Datang juga ya. Aku hanya kerjaan aja yang bentrok. Tapi secara manusia enggak hubungan. Iya, tapi manusia. tetap aja itu memakan energi ya. Betul. Aku sampai makanya 3 tahun itu berjuang sih. Berjuang ya. Tapi itu yang bikin akunya jadi kuat gitu sih. Karena dan menjadi pengalaman untuk dibawa ke betul, pekerjaan selanjutnya. berikutnya. Aku orangnya strict gitu. Kalau yang urusan yang kayak gitu ya aku prinsip nggak mau macam-macam gitu. Jadi bentrok sama orang ya bodo amat gitu. Asal aku jalannya insya Allah benar gitu. Iya. Sok bijak. Kan mau Ramadan. Nah, anyway, Ramadan kali ini apa harapannya? Aku harapannya pengen Jalan-jalan. Oh jalan. Ayo aku kan bentar lagi mau pulang. Oh, mau pulang mana? Indonesia? Ke Indo. Oh, ini kapan? Mungkin ini tahun terakhir aku ketemu Spring. Oh. Di Spring terakhir. Oke. Iya, mungkin Pengabdiannya di Praha akan selesai ya tahun depannya. Oke. Nah, kemudian harapannya apa tadi? harapannya ya pengen jadi orang lebih baik. Pulang dari sini ada bekal dengan duta besar yang luar biasa ini sekarang kan. Jadi I kan love membentuk her. aku bentuk kita juga jadi kayaknya dirangkul gitu kan. Lebih bahagia dan pengennya jalan-jalan dulu sih. Pengen nikmatin Eropa sebelum pulang dulu, ya. Aku malah menikmati luar negerinya, belum menikmati Ceko secara utuhnya. Belum menikmati Ceko secara utuhnya. Ya, Baby juga belum banyak jadi kok. jalan-jalan. Ceko banyak makanya. banget. Mumpung Sebelum ini mestinya bisa kan. Sekarang malah enak, sepi, nggak ada banyak turis sekarang. Iya kan waktu itu lockdown nggak boleh keluar kota. Sekarang udah tapi boleh kan udah nih. boleh. Mungkin habis lebaran kali Habis ya. lebaran aja. Kan libur juga tuh. Oh iya benar. Ya, lumayan tuh dipakai kan, lumayan. dimanfaatin Iya, kan. Oke, mungkin untuk terakhir bisa mengucapkan sesuatu kepada pemirsa Celoteh. Oh iya. Dan khususnya kepada mungkin para pemirsa Celoteh yang masih kayak dulu ragu pakai hijab, itu apa ya kira-kira yang bisa diucapkan? Oke. Ini bukan bermaksud menggurui ya. Enggak. Aku cuma berpesannya semoga Ramadan kali ini benar-benar dimanfaatkan untuk bisa merubah diri, untuk muhasabah terhadap diri kita sendiri gitu. Kalau dalam hati untuk pengen ada keinginan pakai hijab, jangan takut. Di sini nggak terlalu yang Islamophobia itu enggak. Kalaupun ada. Jadi kalaupun ada ya itu udah tantangan. sih, tantangan. Dan banyak juga yang kita berhijab, jadi kita nggak sendiri gitu. Masih ada dari Turki juga kan. Qatar gitu banyak yang pakai hijab juga, kita sering berseliweran, jadi jangan takut. Terus kalau untuk apa lagi tadi? Iya, untuk apa itu ya diaspora aja. Oh ya diaspora. Kalau Ramadan kali ini ya semoga kita dipanjangkan umurnya sampai ke penghujung Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan bisa sholat id barengan Id, mudah-mudahan iya, ya. Benar. Kayaknya bakal kayak tahun lalu. Kalau orang lagi berpuasa doa dijabah ya, semoga ada. Oke. Kan tanggal 3 ini servis sudah buka, mungkin kayak Iya, kemarin mudah-mudahan mungkin diboleh lagi berapa orang, biar ratus ya. sedikit-sedikit begitu ya. Ya bisa kumpul lagi, ada takbiran itu kan kangen kan ya. kangen Minimal ke banget. pengajian sesama orang Indonesia. Betul, Atau ke masjid di Ceko iya, juga kan ada ya. Kangen gak sih Bu? Kangen banget ya Allah, mudah-mudahan. Semoga kita dipanjangkan umurnya sampai ke penghujung dan ketemu dengan lebaran. Oke. Insya Allah, amin. Terima kasih Bu Ervita. Sama-sama. Ya, aku seneng banget ini surprise-nya, luar biasa banget. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, makasih. Dan juga kepada pemirsa Celoteh, sambil kita berapa jam lagi sih Bu? Ini Aduh. enak loh kolaknya. Ini pertama kali loh. Oh iya? Enak gak enak? Nanti, Enak aja. enak aja. Thank you. Yuk, ciao. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.